Halo adik-adik semua. Siapa di sini yang masih setia ikutin petualangan pengharapan bersama Tuhan melalui kisah Raja Daud? Kita sudah mendengar bersama-sama bahwa orang yang berharap kepada Tuhan itu adalah orang yang rajin, sama seperti Daud yang rajin mengembalakan kambing domba ayahnya. Yang kedua, kita sudah belajar bahwa orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang percaya diri. Mereka nggak minder, mereka nggak sombong, tapi mereka percaya diri di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita sudah melihat bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan adalah orang yang tekun, sama seperti Daud yang terus berlatih bermain kecapi hingga permainannya menjadi bagus dan indah. Nah, sampai-sampai dia diundang ke istana Raja Saul untuk bermain kecapi mengusir setan yang hingga pada Raja Saul. Wah, luar biasa sekali petualangan pengharapan kita. Petualangan pengharapan hari ini adalah petualangan pengharapan terakhir. Sebelum kita mulai melihat petualangan pengharapan terakhir kita bersama-sama memuji Tuhan dahulu. Puji-pujian kali ini akan dipimpin oleh Kak Cynthia. Halo adik-adik, apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan, luar biasa. Semuanya sehat, diberkati Tuhan. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan? Ayo angkat tangannya. Aku. Ayo tangannya, ayo diangkat. Udah siap. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kakak tunggu ya. Kakak hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami masih diberi nafas, kami masih bisa melihat matahari, kami masih bisa menikmati keindahan di dunia ini Tuhan. Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini, kita bersenang-senang dalam Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini karena Tuhan Yesus bersenang-senang dalam rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family,
Sudah siapkah adik-adik melalui petualangan terakhir kita? Yuk kita mulai. Kita hari ini bicara tentang Daud yang yakin pada kekuatan Tuhan. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Di lembah Tarbantin. Kenapa disebut lembah, Kak? Karena lembah adalah sebuah dataran rendah, biasanya dikelilingi oleh bukit-bukit. Nah, coba lihat bukit sebelah kiri. Di situ ada bangsa Israel, dan bukit sebelah kanan, di situ ada bangsa Filistin. Mereka berperang. Jadi ketika mereka berperang, mereka bertemu di lembah untuk berperang satu dengan yang lainnya. Bangsa Filistin mempunyai seorang pahlawan, seperti superhero gitu buat mereka. Namanya Goliat. Wah, adik-adik pasti udah pada dengar. Goliat ini besar sekali badannya. Tingginya itu bisa seperti tinggi rumah satu lantai. Wah, besarnya. Lihat, ada berapa senjata yang dia bawa. Satu, dia membawa tombak di tangannya. Kedua, dia membawa lembing di punggungnya. Dan yang ketiga, dia juga membawa pedang di pinggangnya. Lihatkah adik-adik? Wah, lengkap sekali senjata perangnya. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan Goliat pada bangsa Israel. Bangsa Filistin bangga banget karena Goliat selama 40 hari menakut-nakuti bangsa Israel. Dia turun ke lembah dan berteriak, Bangsa Israel, sini maju kalau berani. Sini lawan aku. Lawan satu. Mana hero kamu? Sini turun lawan aku. Selama 40 hari, Goliat menjelek-jelekan bangsa Israel dan menakut-nakuti bangsa Israel. Bangsa Israel takut nggak? Takut ternyata. Nah, saat itu Daud tiba di medan peperangan karena bapaknya Isai menyuruh Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang di medan perang. Lalu Daud berkata, Kenapa kalian takut kepada Goliat sang raksasa dari Filistin itu? Lalu kakak Daud menjawab kepada Daud, Udah, kamu anak kecil, gak usah ikut-ikutan. Sana pulang, gembalakan kambing domba ayah di rumah. Pulang, sana pulang. Walaupun diremehkan, jawaban Daud seperti ini. Aku berani melawan Goliat. Bilang kepada raja, aku berani untuk melawan Goliat. Aku yakin Tuhan bersama dengan aku dan bangsa Israel. Lalu Raja Saul yang mendengar hal itu meminta Daud segera dipakaikan pakaian perang dan diberikan senjata. Tapi kita lihat, kenapa malah begini? Aduh, aku tidak bisa berjalan. Baju ini terlalu berat. Topi ini juga berat sekali, Raja. Sepertinya aku tidak bisa memakainya. Badan aku terlalu kecil untuk baju perang ini dan topi ini. Pedangnya juga. Biarkan aku pergi dan mencari beberapa batu licin untuk mengalahkan Goliat. Lalu pergilah Daud ke sungai dan mengambil 5 batu licin. Lalu turunlah Daud segera ke lembah untuk mendapati Goliat. Dan Goliat berkata, Berani kamu sama aku? Yakin? Ya, kamu datang dengan pedang dan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Aku yakin dia akan memberkati kami dengan kemenangan. Maka Daud melemparkan ali-alinya dan mengenai dahi dari Goliat. Seketika itu Goliat jatuh dan mati. Nah, itu dia petualangan pengharapan terakhir kita bersama Raja Daud. Seru bukan? Kita belajar bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan dan kekuatan Tuhan, meskipun orang lain meremehkan kita. Jadi jangan pernah takut diremehkan sama orang lain. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, aktivitas kita kali ini adalah untuk kelas besar. Buatlah satu paragraf tulisan tentang harapanku di dalam Tuhan. Masukkan harapan atau cita-citamu dan pastikan kamu memasukkan kata-kata di bawah ini. Rajin, percaya diri, tekun, dan yakin pada Tuhan.
kumpulin ke kakak paling lambat Sabtu depan. Untuk aktivitas kelas balita dan kelas kecil, adik-adik boleh menggambar Daud yang sedang melawan Goliat supaya mengingatkan kita bahwa bersama Tuhan kita dapat melakukan apapun juga. Jangan lupa dikasih warna yang kece-kece dan bagus, habis itu kirim ke kakak. Ada pengumuman penting nih buat adik-adik semua. Coba perhatikan, minggu depan tanggal 28 Juni kita tidak ada ibadah online, tapi kita akan ibadah dengan video call via WA. Kelas balita nanti dengan Kakak Rolin dan Kak Fani, kelas kecil ada Kak Vika dan Kak Cindy, dan kelas besar ada Kak Yumi dan Kak Anton. Buat adik-adik semua yang mau join atau punya nomor telepon baru, boleh nanti kirimkan konfirmasinya ke nomor 081593120002. Nanti kakak-kakak juga akan mengirimkan konfirmasi ke adik-adik yang lain untuk beribadah di minggu depan bersama-sama. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.